Um, Pada saat ini saya bersama dengan Bapak Ari dari rekan kerja saya di SMP Negeri 2 Dolok Perdamaian. Hari ini saya akan melakukan praobservasi terhadap Bapak Ari Rumah Horbo terkait dengan tugas kami yaitu supervisi klinis. Jadi saya yang bernama Teti Evelina Sumbayak, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun dari unit kerja SMP Negeri 2 Dolok Perdamaian. Dan teman saya ini adalah, perkenalkan, nama saya adalah Ari Eliezer Rumah Horbo dan di sini saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 2 Dolok Perdamaian. ya terima kasih. Sebelum saya melakukan yang namanya supervisi klinis, ada 3 hal yang perlu saya pahami, yaitu pra-observasi, observasi dan pasca observasi, dan juga tindak lanjut. Jadi pada saat ini saya akan mencoba melakukan percakapan ataupun dialog singkat dengan Bapak Ari ya, guru IPA, terkait dengan apa rencana pembelajaran yang Bapak Ari akan lakukan di kelas nanti. Bapak Ari sehat? Sehat ya. Bapak Ari mengajar di kelas berapa Bapak Ari? Jadi saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 dan kelas 9. Banyak juga ya Pak Ari ya. Kira-kira gimana? Melelahkan nggak mungkin di guru ini? Asik soalnya, asik. Asik ya, sebenarnya asik ya. Ya, terus gini Pak Ari, saya mau tanya nih. Kan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita mau melakukan observasi dulu. Nantinya saya akan melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kira-kira Bapak nanti mau mengajar di kelas berapa ini Pak? Rencana saya ingin mengajar di kelas 9 ya Pak ya. Mengajar di kelas 9, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak mau sampaikan terhadap anak didik itu apa Pak? Baik, ini kan materinya di bab 1 IPA itu tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam kelas, itu yang pertama yaitu siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang telah saya berikan, bagaimana caranya bekerja sama dengan teman, dan tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan yang kedua, itu siswa dapat menyebutkan apa saja organ-organ yang terdapat pada organ reproduksi pada laki-laki dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dengan benar apa saja organ-organ reproduksi yang terdapat pada perempuan. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi apa saja organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, berarti nanti Bapak akan mengajarkan yang namanya sistem reproduksi ya Pak? Iya benar. Oke Pak, sejauh ini bagaimana cara Bapak atau apa yang akan Bapak terapkan nantinya, atau strategi seperti apa yang Bapak menerapkan terhadap anak didik Bapak sehingga tujuan pembelajaran Bapak itu bisa tercapai Pak? Untuk strategi yang akan saya berikan kepada siswa saya, di sini saya akan memberikan sebuah video, di mana video ini menyinggung sedikit tentang organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Kemudian di sini saya juga akan memberikan LKPD, di mana LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta didik melalui video yang telah mereka lihat. Kemudian setelah itu saya akan membuat sebuah games, untuk menguji keterampilannya juga, kerjasama dengan tim. Nama gamesnya itu adalah temukanlah pasangan. Asik berarti nanti ya Pak ya, temukan pasangan kok. Kalau di kelas 9 heboh ya Pak ya, heboh dia nantinya. Terus begini Pak, tadi kan Bapak udah kasih tahu bahwasanya ada beberapa strategi yang akan Bapak terapkan nantinya di pembelajaran Bapak itu. Kira-kira kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira area pengembangan diri yang Bapak mau hendaki itu apa Pak? Apa pengembangan diri yang akan Bapak harapkan dari rencana pembelajaran Bapak yang akan Bapak terapkan nantinya? Yang akan pengembangan dirinya, yang pertama itu mungkin keterampilannya, di mana siswa di sini mereka akan mengamati video, kemudian memberikan pendapat melalui presentasi-presentasi yang akan mereka lakukan dalam kelompok.
maupun dalam kelas. Kemudian di sini juga mereka akan mengikuti games, yang dimana games ini kan saya memberikan suatu fungsi dari suatu organ atau bagian dari reproduksi. Kemudian para siswa akan menemukan organ apa sih, bagian mana sih yang mendukung pertanyaan saya itu gitu. Mereka akan maju ke depan untuk memberikan jawaban. Ada keterampilan ya Pak ya? Iya, iya betul. Kemudian pedagogik juga mungkin ada, karena sebelum misalnya di games ini mereka kan nggak mungkin langsung maju aja gitu tanpa mengetahui apa sih fungsi dari program itu. Jadi di situ juga kan diperlukan pengetahuannya. Berarti pada dasarnya Bapak sudah mempersiapkan dengan bahan yang terkait dengan itu ya Pak ya? Iya. Mungkin media ajarnya atau apapun yang terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya ya Pak ya. Terus ini Pak, saya mau bertanya, kira-kira pelaksanaan ini, perencanaan ini kapan akan Bapak lakukan nantinya Pak? Untuk pelaksanaannya mungkin pada hari Jumat. Hari Jumat tanggal 26, iya betul. Hari Jumat, berarti hari Jumat ini ya Pak ya? Iya betul. Hari Jumat tanggal 26 tahun 2024, les keberapa itu Pak? Itu les 345 di kelas 9D. Oke, les 345 kelas 3D. Karena begini Pak, karena kan setelah kita melakukan praobservasi nih terkait dengan rencana pembelajaran yang Bapak akan terapkan nantinya, saya akan observasi Bapak nanti ya Pak ya. Jadi makanya saya bertanya terkait dengan jadwal Bapak nantinya sehingga saya boleh ikut dalam pembelajaran Bapak nantinya. Baiklah Bapak, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita bertemu kembali pada saat observasi ya Pak ya. Oke, terima kasih guru-guru yang hebat. Inilah tahapan yang kami boleh lakukan. Yang pertama yaitu tahapan supervisi klinis, yaitu pra-observasi. Dan nanti akan kami lanjutkan dengan yang namanya observasi kelas, yang mana Bapak Ari sebagai guru IPA kelas 9 akan melakukan praktek pembelajaran di kelas, dan saya sebagai observasi, saya akan mengobservasi apakah proses pembelajaran yang Bapak Ari itu yang Bapak Ari lakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ari nantinya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Pagi Sol. Semangat, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Sol. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Puji Tuhan, kita sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas supaya dipimpin doa kita. Mari kita berdoa pelajaran kita masing-masing. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati dan memberi kami kepintaran agar bisa menjawab apa yang diberikan oleh guru kami kepada kami. Ya Tuhan, kepada guru-guru kami, kiranya Engkau berikan rezeki, kesehatan, dan ketabahan agar bisa mengajar kami lebih baik lagi. Ya Tuhan, kepada orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka agar bisa menyekolahkan kami ke pendidikan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, Engkau yang dapat menghapus kami. Terima doa ini dan terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik. Saya ingin bertanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita coba flashback sedikit ke pembelajaran kita sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang pembelahan sel. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelahan sel D? Pembelahan sel adalah proses yang membagi sel hidup menjadi dua sel anak atau autonomi. Jadi setelah kita mempelajari tentang pembelahan sel, kita akan memasuki materi yang baru. Apa materinya? Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, terlebih dahulu mari kita lihat PPT. Coba diperhatikan ke depan. Ya. Coba sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Apa yang kamu ketahui tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Coba. Siapa di sini yang ingin memberikan pendapat? Apa sih yang kamu
antara laki-laki dan perempuan. Yuk, bisa yuk, angkat tangan. Siapa yang bisa? Angkat aja tangannya. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, coba. Berikan pendapatnya. Silakan diangkat tangannya, berikan pendapatnya. Apa sih yang kalian ketahui perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Coba. Silakan diangkat tangannya. Ya, silakan. Silakan berdiri. Oh, dari jenis kelaminnya ya. Jadi berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Coba yang lain. Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang kamu ketahui? Coba diberikan pendapatnya, silakan diangkat tangannya. Coba, yang kalian ketahui, hal sederhana yang kalian ketahui tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya, silakan, Rahel. Oke, perbedaan yang dikatakan Rahel, kalau laki-laki itu punya jakun, sedangkan perempuan tidak memiliki. Coba yang lain, siapa lagi yo? Lagi. Hal sederhana, coba diperhatikan temannya, laki-laki oh begini, perempuan oh begini. Coba diungkapkan pendapatnya. Oke, silakan di. Oke, jadi kalau laki-laki itu dia pubertasnya itu dikatakan dia mimpi basah, sedangkan perempuan menstruasi. Masih ada yang lain, pendapat yang lain? Coba angkat tangannya. Hal yang sederhana saja. Kalau laki-laki begini, kayak mana suara sur? Oh berat. Kalau perempuan bagaimana? Melengking, nyaringnya. Itu juga sudah termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lagi yang biasa, coba kita lihat dulu dari fisiknya. Oh dari rambutnya, biasanya kalau perempuan itu rambutnya panjang, kalau laki-laki pendek. Meskipun ada laki-laki yang rambutnya panjang atau sebaliknya. Baik, berdasarkan pendapat kalian seluruhnya, hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang organ reproduksi pada manusia dan fungsi dari organ reproduksi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, setelah nanti kita mempelajari organ reproduksi pada manusia, di sini kita ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Coba, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi kelompok pada model PBL, peserta didik mampu menampilkan sikap tanggung jawab, kerjasama dan jujur sesuai kriteria yang tercantum pada rubrik penilaian. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, pembelajaran dan diskusi kelompok, para peserta didik dapat menyebutkan organ reproduksi pada laki-laki dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan organ reproduksi pada perempuan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok pada model PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Baik, sebelum kita sampai ke pembelajaran kita, terlebih dahulu saya ingin membawa kita melihat sedikit video pembelajaran. Silakan diamati dengan judul sistem reproduksi pada manusia. Sekarang mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Big dan kali ini kita tapi tahan sabar. Alam dan obat. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang berani memberikan rangkuman apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Coba satu orang, silakan diberikan kesimpulan sedikit apa yang telah kita pelajari hari ini.
Oke, kepada Grace, yuk. Hari ini saya sangat senang dapat belajar mengenai produksi dan manusia, dan saya dapat mengetahui beberapa pengetahuan saya mengenai organ pada pria dan juga wanita. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik. Jadi hari ini kesimpulan yang kita ambil, di mana organ reproduksi itu ada pada laki-laki, ada pada perempuan, dan organnya itu ternyata berbeda. Dan setiap organ yang terdapat pada laki-laki dan perempuan itu memiliki tugas masing-masing. Baik, demikian untuk kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya untuk Sir sangat senang untuk kelas ini karena semua aktif untuk menjawab pertanyaan, baik itu mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kelas ini. Semoga kedepannya kelas ini lebih semangat lagi untuk belajar. Baik, selanjutnya untuk siswa kami yang ingin memberikan sedikit refleksi tentang pembelajaran kita hari ini, saya persilakan. Nama saya Rara. Saya di sini sangat senang karena dapat mempelajari sistem reproduksi manusia pada laki-laki dan perempuan. Saya sangat senang. Semoga ilmu saya dapat lebih dalam lagi dan berkembang lebih baik. Iya, mari kita berikan tepuk tangan. Di mana dia sangat senang karena dia sudah mengetahui organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya, silakan dibuka bukunya mengenai fertilisasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang fertilisasi. Jadi saya harapkan tugas kita di rumah adalah membaca buku kita mengenai fertilisasi. Baik. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak seluruhnya, dan kepada ketua kelas supaya membuat doa penutup. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada siang hari ini, karena kami dapat belajar, karena kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami dengan lancar. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami kemanapun kami berada. Tuhan, kepada guru-guru kami, kiranya Engkau yang memberi mereka rezeki dengan mulut dan selalu agar bisa kita menjadi guru di sekolah ini. Tuhan, kepada guru kami, kepada orang tua kami, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, banyak yang berbuat teruskan dulu. Namun Yesus Kristus. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang ya. Siang. Selamat siang Bapak Ari. Selamat siang Ibu. Sehat Bapak Ari. Sehat. Sepertinya saya lihat udah lelah kali ya, karena sudah mengajar tadi saya lihat di kelas 9. Tapi Bapak begitu antusias dalam pembelajaran. Kira-kira Pak, bagaimana kira-kira pengalaman Bapak ketika melakukan pembelajaran Bapak tadi dalam kelas Bapak itu? Jadi pengalaman saya pada saat melakukan pembelajaran di kelas, sebenarnya muncul rasa tertantang bagaimana supaya kelas itu kondusif, bagaimana kelas itu supaya saya menarik diperhatikan oleh siswa. Jadi merupakan sebuah tantangan yang besar juga untuk saya, bagaimana supaya saya bisa lebih dalam lagi dalam hal memperhatikan siswa dengan materi yang akan saya ajarkan seperti itu. Iya Pak ya, berarti
kalau saya tidak salah materi pembelajaran Bapak itu alat elektronik ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tujuan pembelajarannya gimana Pak? Tercapai nggak sesuai yang sudah kita bicarakan sebelumnya Pak? Iya, untuk tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan sebelumnya bisa dikatakan sudah tercapai dan mudah-mudahan tercapai. Iya Pak ya. Oke, tujuan pembelajarannya berarti kita pastikan tercapai Pak ya. Iya. Terus Pak, begini Pak, kira-kira di dalam proses pembelajaran itu ada nggak Bapak temukan kendala dalam kelas ketika melakukan pembelajaran Pak? Tentunya kalau untuk dikatakan kendala tentu ada. Salah satu yang menjadi kendala saya adalah bagaimana saya berhadapan dengan siswa yang memang sama sekali sulit untuk memperhatikan. Iya Pak ya. Berarti mengendalikan siswa yang sulit untuk memberikan perhatian. Iya, betul. Kira-kira seperti apa cara Bapak nantinya untuk ke depan mengatasi hal seperti itu? Tentunya saya akan mencari solusi baik itu melalui model pembelajaran saya, media pembelajaran saya yang lebih menarik lah bagaimana supaya si siswa yang sulit memperhatikan itu bisa melihat saya seperti itu. Jadi saya mencari media maupun model yang lebih menarik. Oke Pak, berarti kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bapak terapkan nantinya mengatasi masalah Bapak itu mempersiapkan diri melalui model, media atau apapun yang berhubungan dengan pembelajarannya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga nanti apa yang sudah Bapak rencanakan ini boleh menjadi perbaikan pembelajaran berikutnya. Dan semoga kegiatan yang kita lakukan ini juga bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ari buat waktunya. Semoga Tuhan berkati ya Bapak Ari ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah tahapan kami, tahapan ketiga yaitu tahapan pasca observasi. Kami dari SMP Negeri 2 Dolok Perdamaian mengatakan salam dan bahagia. Oke, salam dan bahagia. Terima kasih.